say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. Catch 'em all. Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru di pertemuan minggu yang ke-6. Nah, Pak Guru akan selalu mengingatkan kalian harus semangat. Oke, Pak Guru ulangi, semangat. Oke, nah kalian di rumah juga harus selalu membantu orang tua. Nah, sebagai wujud berbakti kalian kepada kedua orang tua. Sebelum Pak Guru menjelaskan materi BDR di minggu yang ke-6, mari kita saksikan tayangan berikut ini.
Oke lah kalau begitu Pak Guru lanjutkan penjelasan kegiatan BDR kelas 3 semester 2 di minggu yang ke-6. Seperti biasa, sebelum mengerjakan tugas, selalu awali pagi kalian dengan membantu orang tua. Nah, di sini di minggu yang ke-6, tugas proyek yang harus kalian lakukan adalah menjual produk keluarga. Nah, produk keluarga ini berupa hasil pertanian atau hasil perkebunan milik ibu atau bapak kalian. Atau bisa juga produk makanan kecil seperti roti, keripik, atau juga bisa dawet ayu Banjarnegara, atau juga produk yang lain. Jelas ya? Nah, jika kalian di hari pertama berhasil menjual produk keluarga, berarti dicentang dan seterusnya sampai hari yang ke-6. Oke, jelas ya? Pak Guru lanjutkan dengan tugas di hari yang ke-1. Nah, selalu awali pengerjaan tugas kalian dengan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pengerjaan tugas berjalan dengan lancar dan kalian bisa memahaminya dan nanti bisa menghasilkan yang terbaik. Oke, Pak Guru bacakan tugas yang pengetahuan. Bacalah cerita berikut ini. Nah, di sini ada bacaan mengenai Naya yang memetik buah sirsak di belakang rumah. Nah, yang nantinya akan dijadikan bahan untuk membuat masakan atau makanan. Nah, nanti kalian harus membaca. Dibaca dulu sampai selesai. Kemudian di bawahnya itu ada pertanyaan. Nah, silakan nanti kalian jawab berdasarkan bacaan yang kalian baca. Ya, yang di atasnya tadi bacaannya ya. Nah, kalian cari jawabannya di dalam bacaan tadi. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Nanti kalian jawab ya. Oke, jelas ya? Ya, Pak Guru lanjutkan. Nah, di sini Pak Guru akan membacakan tugas berikutnya. Ibu dan Naya mulai berjualan di gerai jajanan jalanan. Sambil membantu ibu, Naya juga belajar banyak hal di sekitar. Hari ini, dia belajar rambu-rambu larangan yang dia lihat di jalanan. Berikut rambu-rambu yang sedang dipelajari Naya. Nah, di sini ada gambar rambu larangan. Ya, ada 7 rambu larangan. Nah, nanti kalian tugasnya adalah gambarlah satu persatu dan tulis artinya. Kalian boleh minta bantuan orang tuamu atau diskusi dengan teman dan Pak Guru lewat grup WhatsApp. Jelas ya? Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas ini, Pak Guru terlebih dahulu menjelaskan mengenai rambu larangan. Di situ ada gambar rambu larangan. Nah, ini yang pertama. Ada gambar belok ke kanan kemudian dicoret. Coba siapa yang tahu artinya? Oke, betul, dilarang belok ke kanan. Kemudian yang di samping kanannya lagi, siapa yang tahu? Betul, dilarang belok kiri. Kemudian ada di sampingnya lagi huruf S dicoret. Coba siapa yang tahu? Iya, betul, dilarang berhenti. Nah, S itu stop. Nah, berarti dicoret, berarti dilarang berhenti. Oke, bagus. Kemudian di samping kanannya lagi ada orang sedang berjalan tapi dicoret. Nah, apa itu? Iya, betul, pejalan kaki dilarang melintas. Kemudian selanjutnya ada huruf P dicoret. Iya, betul, itu dilarang
parkir. Kemudian di samping kanannya ada apa lagi itu? Rambu larangan berupa apa ini? Iya betul, dilarang masuk. Nah kemudian yang terakhir, iya betul, berhenti atau dilarang berjalan terus. Jelas ya? Oke, sekarang Pak Guru lanjutkan. Di hari yang kedua, ini pengetahuan ya. Nah, nanti kalian baca, di sini ada bacaan nungki sinau gawe onde-onde karo Bude Retno. Nah, nanti kalian baca bacaannya, kemudian di bawahnya ada soal. Nah, seperti biasa, kalian cari jawabannya berada di teks bacaan yang kalian baca di atasnya tadi. Jelas ya? Nah, nanti yang keterampilan, nah, ceritake pengalamanmu kang migunani lan di video akan. Nah, berarti kalian nanti menceritakan pengalaman yang bermanfaat atau berguna ya, migunani. Nah, kemudian kalian videokan. Paham ya? Oke. Di hari yang ketiga, pengetahuan ya. Di sini ada bacaan. Nah, Pak Guru bacakan terlebih dahulu. Sejak kecil, ibu mengajarkan Rafael untuk mandiri. Ketika berangkat sekolah, ibu menitipkan kacang rebus kepada Rafael untuk dijual. Hasil dari berjualan tersebut merupakan uang saku Rafael. Berbeda dengan Rafael, kakaknya tidak mau berjualan di sekolah. Meskipun demikian, Rafael tetap menghormati kakaknya. Nah, dari bacaan tersebut, di situ kalian disuruh menjawab. Nah, ada pertanyaan di bawahnya ini. Nah, ada 2 pertanyaan. Nah, kalian nanti jawab sesuai dengan pernyataan yang ada di atasnya atau bacaan yang ada di atasnya. Jelas ya? Oke, kemudian yang keterampilan. Buatlah sebuah ungkapan yang menunjukkan rasa sayangmu pada salah satu anggota keluargamu. Videokan ketika kamu menyampaikan ungkapan tersebut. Nah, kalian pasti pernah mengungkapkan rasa sayangmu pada salah satu anggota keluargamu, misalnya pada ibu, atau pada ayah, atau pada adik, atau kakak. Nah, tunjukkan rasa sayangmu pada salah satu anggota keluargamu. Nah, videokan ya, berupa ungkapan ya. Nah, berupa ungkapan. Jelas ya? Oke, Pak Guru lanjutkan. Di hari yang keempat. Nah, ini masih pengetahuan. Pak Guru bacakan dulu. Setelah berjuang melawan penjajah, Ki Ageng Selomanik melakukan tapa moksa. Beliau menghilang entah kemana. Raga beliau tidak diketahui hingga sekarang. Hanya ada 5 benda peninggalan yang terletak di situs makamnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana cara melestarikan semangat perjuangan Ki Ageng Selomanik? Paham ya? Nah, nanti kalian bisa buka buku Mulok Dawat Ayu Banjarnegara kelas 3 ya. Oke, jelas ya? Nah, Pak Guru lanjutkan ya. Kemudian, masih di hari yang keempat, tapi ini keterampilan. Setelah mempelajari sejarah perjuangan Ki Ageng Selomanik, sekarang ceritakan kembali menggunakan bahasamu sendiri. Kemudian, di hari yang kelima, nah ini pengetahuan. Strategi untuk menjual produk keluarga saat ini dapat menggunakan media online atau internet. Perlengkapan yang digunakan berupa handphone, laptop atau personal komputer, dan jaringan internet. Produk yang dijual bermacam-macam. Ada makanan,
minuman, alat elektronik, dan fashion. Nah, tugas di hari yang kelima yang pengetahuan, perhatikan gambar di atas. Kelompokkan sesuai bangun datarnya. Nah, di sini ada gambar laptop, kemudian ada gambar handphone ya, dan sebagainya. Di sini ada banyak ya. Ada 7 gambar. Nah, di gambar tersebut itu bentuk permukaannya itu berupa apa? Apakah lingkaran, apakah segitiga, apakah persegi panjang atau persegi? Nanti kalian kelompokkan sesuai bangun datarnya. Jelas ya? Kalian harus lihat bentuk permukaannya saja. Nah, sehingga kalian mudah untuk memasukkan termasuk ke dalam bangun datar yang mana. Jelas ya? Gambar yang terakhir ini, nah ini adalah gelas. Kemudian yang keterampilan, temukan benda-benda yang berbentuk bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran di rumahmu. Masing-masing bangun datar terdapat 2 contoh benda. Berarti kalian disuruh menemukan benda-benda yang berbentuk seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran yang ada di rumahmu. Nah, kalian sebutkan 2 ya, masing-masing 2. Paham ya? Oke, Pak Guru lanjutkan. Di hari yang ke-6, nah ini pengetahuan. Setiap hari Lani membantu ibunya membuat keripik kentang untuk dijual di pasar. Selesai membantu ibu, Lani beristirahat. Lani mendengarkan musik sambil menari. Lani mempraktikkan gerak lemah kaki pada tari. Lani menggerakkan kakinya dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu Oh Inani Keke yang temponya lambat. Ada 3 gerakan kaki yang Lani pelajari. Berikut ini urutan gerakan yang dilakukan. Nah, jadi ada 3 gerakan ya. Nah, yang pertama ini, tangan bertolak di pinggang, kaki kanan dijulurkan ke depan menyilang ke kiri. Nah, itu posisinya ya, seperti itu. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai. Lakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Nah, itu gerakan pertama ya. Oke, gerakan kedua. Kaki kanan dibuka ke samping kanan. Kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Badan juga dicondongkan ke kanan. Kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kiri, lalu kembali ke posisi semula. Nah, itu gerakan kedua. Di situ ada gambarnya ya. Oke, kalian pahami. Kemudian gerakan terakhir atau gerakan ketiga. Kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu, ganti arah gerakan ke kiri. Saat melakukan gerakan dibutuhkan energi. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi. Tempo musik yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Nah, nanti kalian pahami ya. Oke. Kemudian yang keterampilannya, ikutilah gerakan tersebut. Lakukan dengan iringan lagu Oh Inani Keke
seperti pada video berikut ini. Nah, nanti kalian perhatikan tayangan video berikut ini. Penjelasan mengenai tugas BTR di hari yang ke-6. Nah, semoga kalian nanti bisa mengerjakan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan jangan lupa, Pak Guru akan selalu mengingatkan kalian selalu semangat, oke? Selalu semangat dalam belajar. Dan selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir agar kita semuanya bisa melakukan kegiatan belajar tatap muka di sekolah. Itu saja dari Pak Guru. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian klik like dan share apabila informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.